Halo semua, kembali lagi dengan saya Benedict Remart di channel Konsultasi Hukum Perdata. Nah, kali ini kita akan bahas suatu hal yang itu sebenarnya sangat menarik, tetapi bagi kalangan awam atau bagi masyarakat umum, hal tersebut menjadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Nah, kita akan bahas di sini adalah mengenai perjanjian perkawinan. Mengenai perjanjian perkawinan, ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan dari Ibu Maya, ya. Ibu Maya di sini bertanya mengenai perjanjian perkawinan. Jadi kita akan bahas dalam satu buah video ini. Ya, pertanyaannya seperti ini. Pak, mohon jika berkenan membuat video tentang perjanjian kawin baik sebelum atau sesudah perkawinan dan kegunaan serta kerugian adanya perjanjian kawin tersebut. Pertama-tama mungkin kamu bertanya, kenapa namanya kawin atau perjanjian perkawinan, bukan perjanjian pernikahan? Nah, mengenai hal itu dikarenakan undang-undang yang mengaturnya, aturan yang mengaturnya itu adalah Undang-Undang Perkawinan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Itu mengenai Undang-Undang Perkawinan, ya. Jadi kalau mengenai kata-katanya kenapa bukan nikah atau kawin, ya karena memang dari undang-undangnya, aturan yang mengaturnya itu adalah namanya Undang-Undang Perkawinan. Nah, sebelumnya kamu harus mengetahui terlebih dahulu nih, bahwa perjanjian perkawinan itu bisa dilangsungkan sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan dilaksanakan, dan juga setelah perkawinan dilaksanakan, ya. Jadi perjanjian perkawinan itu bisa dilangsungkan satu sebelum atau saat, ya, pada saat dilaksanakan, dan yang kedua setelah dilaksanakan perkawinan itu bisa dilakukan perjanjian kawin. Nah, kita harus ketahui bahwa sebelumnya, sebelum tahun 2015 itu perjanjian perkawinan hanya bisa dilaksanakan sebelum dilaksanakannya perkawinan, atau mungkin pada hari H perkawinan dilangsungkan. Itu sebelum tahun 2015. Karena hal tersebut tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat di pasal 29 ayat 1. Yaitu hal tersebut mengatur mengenai pemisahan harta. Yang dalam hal ini dipisahkan harta serta dipisahkan juga mengenai hutang. Nah, itu yang harus kamu ketahui dan pahami mengenai perjanjian perkawinan. Ya, perjanjian perkawinan itu dilaksanakan itu bertujuannya untuk memisahkan harta maupun juga memisahkan hutang. Dan selanjutnya setelah tahun 2015 atau pada saat tahun 2015 terbitlah putusan Mahkamah Konstitusi yang isinya itu adalah mengenai jangka waktu pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan perjanjian perkawinan itu sejak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi bisa dilaksanakan setelah melangsungkan perkawinan. Nah, dari dua hal tersebut, perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan dan juga perjanjian perkawinan setelah pernikahan dilangsungkan, itu mempunyai syarat-syarat yang harus kamu penuhi. Dokumen yang harus kamu lengkapi, yang pertama dulu ya, mengenai perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan, kamu harus memenuhi syaratnya adalah KTP, kartu tanda penduduk, dan juga kartu keluarga, serta NPWP. Tiga hal ini harus kamu siapkan, ya. KTP, kartu keluarga, dan juga NPWP. Ini calon pasangan suami istri ya, yang belum menikah. Kamu harus menyiapkan tiga hal tersebut. Selanjutnya, kamu bisa datang menghadap kepada notaris untuk membuat perjanjian perkawinan. Nah, yang harus kamu ketahui bahwa tujuan dari dibuatnya perjanjian perkawinan itu untuk memisahkan harta maupun memisahkan hutang adalah sebenarnya untuk keselamatan dan juga keamanan dari pasangan si istri atau juga anak-anak apabila si suaminya adalah pengusaha. Biasanya itu untuk melindungi daripada istri ataupun juga anak-anak apabila pasangannya pengusaha. Kenapa? Ya, karena apabila ada pemisahan hal tersebut, maka
si istri dan juga si anak-anak ini nanti tidak akan terkena dampak apabila si suaminya jatuh pailit atau jatuh banyak hutang dan lain sebagainya. Karena sudah adanya pemisahan hal tersebut, maka yang akan dirugikan ketika mengalami hal-hal yang tidak diinginkan tersebut tadi, pailit, hutang, dan lain sebagainya, maka hanyalah si pasangannya yang berusaha tadi, misalnya suami ya yang bekerja ya sebagai pengusaha, ya maka suaminya saja. Sehingga harta yang atas nama istri dan juga beserta anak-anak tersebut itu tidak akan menjadi masalah di kemudian hari, ataupun juga tidak menjadi ikut-ikut atau dibawa-bawa dalam hal si suami atau pasangan tersebut jatuh pailit atau berhutang. Itu hal positifnya. Jadi kita jangan melihat dari sisi negatifnya, yaitu yang beranggapan, buat apa sih buat perjanjian kawin, kok tidak seperti biasanya, kok seperti tidak percaya kepada pasangan, dan lain sebagainya. Jadi tidak seperti itu sudut pandang kita dalam menanggapi perjanjian perkawinan ini. Ya, tetapi kembali lagi kepada calon pasangan, suami maupun istri, itu sebaiknya dibicarakan sebelum perkawinan itu dilangsungkan, dibicarakan baik-baik. Ya mungkin juga bisa didiskusikan dengan keluarga bahwa perjanjian perkawinan ini tujuannya apa dan kegunaannya apa. Dilihat positifnya dan dilihat dari sisi negatifnya. Ya, kalau dilihat dari sisi positifnya jelas itu sangat baik dan bermanfaat bagi pasangan. Yang mana tadi sudah saya jelaskan, apabila salah satu pasangan mengalami jatuh pailit ataupun juga jatuh hutangnya banyak, itu tidak akan membawa-bawa ataupun juga akan mengikuti daripada si pasangannya yang lain, yaitu dalam hal ini adalah istri beserta anaknya ataupun keturunannya. Selanjutnya, perjanjian perkawinan yang dilangsungkan setelah pernikahan itu juga bisa dapat kamu lakukan setelah pernikahan dilangsungkan. Ya, tadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 mengenai perjanjian perkawinan yang bisa dilaksanakan setelah pernikahan, kamu bisa untuk melaksanakannya. Yaitu, si suami dan si istri yang sudah menikah tersebut bisa datang menghadap kepada pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah notaris. Dengan membawa syarat-syarat dokumennya. Yaitu syaratnya adalah KTP si suami, KTP si istri, NPWP suami dan istri, kartu keluarga, serta surat nikah, ya, ataupun juga buku nikah dari pasangan tersebut yang telah melangsungkan pernikahan sebelumnya. Nah, kamu tinggal membawa dokumen-dokumen tersebut kepada notaris ataupun pejabat yang berwenang dalam hal ini, dan kamu bisa untuk melangsungkan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta maupun hutang tersebut. Yang mana, kalau perjanjian perkawinan dilangsungkan setelah pernikahan, maka hal tersebut hanya mengatur untuk waktu yang sejak hari itu ditandatangani sampai seterusnya. Artinya adalah ketika kamu menikah misalnya dari tahun 2010, ya, baru bikin perjanjian kawin saat ini tahun 2020. Artinya perjanjian perkawinan yang kamu buat pada tahun ini 2020 itu berlaku untuk seterusnya ke depan, untuk selanjutnya. Tetapi perkawinan yang telah kamu langsungkan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 itu masih menjadi bagian dari harta bersama yang kamu miliki, pasangan antara suami dengan istri. Jadi perjanjian perkawinan yang kita buat setelah pernikahan itu tidak bisa berlaku surut. Artinya tidak bisa kita buat perjanjian perkawinan tahun ini 2020 kita buat nih, tapi itu untuk mengatur tahun kemarin sebelumnya tahun 2010 sampai tahun ini 2020, itu tidak bisa. Kenapa itu tidak bisa? Karena itu untuk menjaga pihak ketiga. Ya, apabila misalnya di tahun-tahun sebelumnya kita sudah ada urusan dengan pihak bank misalnya, kredit misalnya. Nah, jadi hal tersebut tidak bisa berlaku surut, yaitu perjanjian perkawinan yang dilangsungkan setelah pernikahan. Tentunya mengenai perjanjian perkawinan ini juga sebaiknya didiskusikan bersama-sama. Ya, karena perjanjian perkawinan ini kembali lagi kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu jika sebelum dilangsungkan perkawinan, maka kesepakatan antara si calon suami maupun calon istri. Tapi kalau misalnya dilangsungkan setelah perkawinan nih perjanjiannya, maka itu kesepakatan antara si suami yang sah
dengan si istri yang sah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pendaftaran. Nah, perjanjian perkawinan itu harus didaftarkan agar memenuhi asas publisitas, ya. Jadi perjanjian perkawinan yang sebelum, ya, perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan itu nanti didaftarkan di non-muslim di catatan sipil, kalau yang muslim di KUA. Tentunya di KUA ataupun juga catatan sipil setempat di mana mereka melangsungkan perkawinan, ya. Tetapi apabila perjanjian perkawinan yang setelah menikah, itu pendaftarannya itu dilakukan di tempat domisili terakhir di mana mereka pasangan suami dan istri tinggal. Misalnya ketika mereka menikah itu di Jakarta misalnya tahun 2010. Kemudian baru buat perjanjian kawin setelah menikah itu tahun ini 2020. Tetapi tahun ini 2020 mereka sudah tinggal misalnya di Bogor. Nah, mereka tahun 2020 ini membuat perjanjian perkawinan, kemudian aktenya nanti didaftarkannya bukan di tempat dulu ketika menikah 2010. Jika udah pindah, ya, karena misalnya 2020 sudah pindah ke Bogor, maka didaftarkan di tempat domisili terakhir di mana mereka tinggal. Itu dia untuk mekanisme mengenai pendaftaran dari akte perjanjian perkawinan tersebut. Jadi mengenai perjanjian perkawinan itu yang dilangsungkan sebelum menikah maupun yang dilangsungkan setelah menikah itu wajib didaftarkan untuk memenuhi asas publisitas. Dan itu berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Seperti itu penjelasan kami. Baiklah, itu dia tadi jawaban yang bisa kami sampaikan seputar perjanjian perkawinan. Ya, intinya perjanjian perkawinan itu bisa dilangsungkan sebelum menikah maupun juga dilangsungkan setelah menikah. Dan apabila kamu ada yang ingin ditanyakan seputar video ini, kamu bisa isi dalam kolom komentar yang nanti akan kami jawab pertanyaan kamu. Ataupun juga kamu ingin bertanya mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan dunia hukum perdata. Silakan isi juga dalam kolom komentar, nanti akan kami jawab dalam suatu video tersendiri, ya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke media sosial kamu, serta subscribe channel Konsultasi Hukum Perdata agar kamu selalu mengetahui informasi-informasi terbaru yang tentunya nanti akan menambah wawasan dan pengetahuan kamu. Saya Benedict Remart, pamit undur diri. Bye-bye.